Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Adik-adikku sekalian, para santri, para santriwati yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya adik-adikku sekalian, pada hari Kamis ini kita masuk dalam mata pelajaran ilmu nahwu. Namun beribu-ribu maaf Ustadz ucapkan kepada kalian semua karena pada hari Kamis Ustadz berhalangan untuk masuk ke dalam kelas adik-adikku sekalian. Bukan karena sebuah kesengajaan, tapi karena keadaan lah yang membuat Ustadz harus seperti ini. Keinginan saya ingin selalu mengajar adik-adikku sekalian, karena ilmu itu memang harus untuk diajarkan. Tapi karena keadaan yang mengharuskan saya untuk meninggalkan adik-adikku sekalian pada hari Kamis ini, sehingga saya hanya mampu mengucapkan beribu-ribu maaf kepada adik-adikku sekalian atas segala hal yang tidak berkenaan dengan hati adik-adikku sekalian. Tapi mudah-mudahan dengan pelajaran yang meskipun sesederhana ini kita bisa mendapatkan berkahnya. Insyaallah dengan berkah itulah kita akan menjadi orang yang bermanfaat, orang yang bermartabat, orang yang berharga, dan orang yang terhormat ketika kita berada di luar nantinya. Sebelum kita masuk dalam materi ini adik-adikku sekalian, selain daripada ucapan maaf yang saya sampaikan kepada adik-adikku sekalian, saya juga memohon doa adik-adikku sekalian karena pada hari ini Ustadz sementara bertanding dalam ajang lomba Qiraatul Kutub atau kitab kuning tingkat nasional. Sekarang sudah 10 besar. Mudah-mudahan Ustadz bisa tembus di 3 besarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adikku sekalian, untuk mengefisienkan waktu, kita masuk saja dalam materi kita pada hari ini, yaitu huruf-huruf athof. Adik-adikku sekalian, huruf-huruf athof ini itu bukan hanya waw saja. Huruf-huruf athof itu bukan hanya waw, tidak terkhusus kepada waw saja, tapi ada berbagai macam huruf-huruf athof. Ya. Tapi sebelum kita masuk dalam saudara-saudara dari huruf waw athof itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui fungsi daripada huruf waw athof atau saudara-saudaranya tersebut. Adik-adikku sekalian yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah, di sini sudah tertera di dalam PowerPoint Ustadz buat. Di sini ada kalimat isim yang berada setelah huruf waw. Perhatikan, isim yang berada setelah huruf waw athof ya, dan saudara-saudaranya, maka harokatnya, itu nyanya kembali kepada isim yang berada setelah huruf waw. Maka kalau kita artikan, maka harokat isim yang berada setelah huruf waw harus sama dengan isim sebelumnya. Ustadz ulang, harokat isim yang berada setelah huruf waw
harus sama dengan isim sebelumnya. Baiklah, kita ke pembahasan saudara-saudara waw atof. Mana-mana saja yang menjadi saudara-saudara waw atof. Nah, di sini sudah tertera di dalam PowerPoint-nya Ustadz. Saudara-saudara waw atof itu sebagaimana berikut. Pertama, al-fa'u, yaitu huruf fa. Kemudian summa, ya, yang kedua adalah summa. Kemudian au, kemudian imma, kemudian bal, kemudian la, kelima, kemudian selanjutnya lakin, selanjutnya am, dan yang terakhir adalah hatta. Ini harus dihafal ini adik-adikku sekalian. Jadi huruf atof itu pertama adalah waw, kedua adalah fa, ketiga adalah summa, keempat adalah au, kelima adalah imma, keenam adalah bal, ketujuh adalah la, kedelapan adalah lakin, kesembilan adalah am, dan yang terakhir ke-10 adalah hatta. Nah, jadi jumlah huruf atof itu ada 10. Nah, sekarang kita langsung di pembahasan intinya adik-adikku sekalian. Contoh-contoh atof. Nah, di sini mungkin di sini tulisannya gundul ya. Tidak ada barisnya. Tapi Ustadz sudah tuliskan bahasa Indonesianya di bawah itu mengenai bacaannya. Bacaan daripada bahasa Arab yang tidak ada harokatnya itu mungkin Abid kurang paham ya. Bukan kurang paham, mungkin Abid tidak bisa baca yahmilul waladul kitab wal qalama ketika tidak ada barisnya. Faiz juga mungkin tidak bisa ya. Di sini yahmilul waladu al kitaba wa al qalama. Coba perhatikan baik-baik adik-adikku sekalian. Di situ Ustadz menuliskan yahmilul waladu al kitaba wal qalama. Yahmilu itu artinya membawa, mohon maaf Ustadz tidak cantumkan. Yahmilu itu artinya membawa, al-waladu artinya seorang anak laki-laki, al-kitaba artinya kitab, waw itu huruf atof yang berartikan dan, al-qalama itu artinya pulpen. Sehingga kalau kita mau artikan kalimat ini, seorang anak laki-laki membawa kitab dan pulpen. Coba perhatikan. Setelah huruf waw ada isim yaitu al-qalama. Kenapa al-qalama bisa isim? Karena dia beralif lam. Al-qalama di situ harokatnya fathah. Harokatnya fathah. Kenapa al-qalama bisa di fathah? Karena isim yang sebelum huruf waw yaitu kalimat al-kitabah juga di fathah sehingga al-qalama di fathah. Jadi isim yang sesudah huruf waw itu ya, isim yang sesudah huruf waw itu harokatnya mengikut kepada isim sebelum huruf waw. Kalau sebelum huruf waw berharokat fathah, maka setelah huruf waw harus berharokat fathah. Di sini Ustadz sudah cantumkan penjelasannya. Ya. Pada kalimat al-qalama di sini akhirannya berharokat fathah sehingga isim sebelum huruf waw yaitu al-kitabah di fathah juga. Jadi isim sesudah huruf waw harokatnya mengikut ke harokat isim sebelumnya. Jadi al-qalama dia itu berharokat fathah. Kenapa dia berharokat fathah? Karena al-kitabah itu di fathah juga. Karena al-kitabah itu di fathah juga. Sehingga huruf waw itu menjadi perantara di antara dua isim ini.
Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya huruf waw ini menjadi perantara dua isim ini untuk diharokati. Kalau setelah huruf waw, kalau setelah huruf waw itu terdapat isim dan sebelum huruf waw terdapat isim juga, seperti tadi contoh yahmilul waladu alkitaba wal qalama, maka isim yang setelah huruf waw itu harus mengikut harokatnya kepada isim yang terdapat sebelum huruf waw. Seperti itu adik-adikku sekalian. Ini loh contohnya tadi, yahmilul waladu alkitaba wal qalama. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan kepada kalian. Ya, Ustadz kembali ke definisi awal mengenai huruf-huruf ataf ini. Perhatikan baik-baik, di situ isim yang berada setelah huruf waw ataf dan saudara-saudaranya, maka harokatnya harus sama dengan isim sebelumnya. Kemudian saudara-saudaranya itu ada 10. Pertama waw, kedua fa, ketiga summa, keempat au, kelima imma, keenam bal, ketujuh la, kedelapan lakin, kesembilan am, ke-10 hatta. Jadi Ustadz berikan tugas sekarang. Di sini kan ada 10 huruf ataf, dan satu contoh tadi Ustadz sudah berikan dengan menggunakan huruf waw, yahmilul waladul kitabah wal qalama. Sisa 9 lagi yang belum ada contohnya. 9 huruf ataf ini yang belum ada contohnya, silahkan kalian cari satu saja ya, satu saja untuk mewakili masing-masing huruf tersebut. Adik-adikku sekalian yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah, baiklah, sebagaimana kelas-kelas yang lain, Ustadz menyampaikan kisi-kisinya sebelum menyambut ujian semester ganjil nanti. Maka di kelas 2 ini juga Ustadz sampaikan kisi-kisi ujian ilmu nahwunya. Pertama, kisi-kisi yang pertama adalah dapat mendefinisikan fi'il. Dapat mendefinisikan fi'il. Yang kedua, mengetahui pembagian fi'il. Yang ketiga, mengetahui tanda-tanda fi'il beserta contohnya. Yang keempat, mendefinisikan isim. Yang kelima, mengetahui pembagian isim seperti isim nakiroh, isim ma'rifah, isim mudzakkar, isim muannas, ya, isim mufrad, isim tasniyah, isim jama'. Itu pembagian isim itu harus diketahui, mulai daripada definisinya. Apa definisi isim nakiroh, apa definisi isim ma'rifah, apa definisi isim mufrad, apa definisi isim tasniyah, apa definisi isim jama', contohnya isim jama' apa, contohnya isim tasniyah apa, contohnya isim mufrad itu apa. Itu juga akan masuk nanti. Kemudian selanjutnya harus mengetahui juga tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim itu ada berapa? Wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhul alif wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rabbu wal bu wal kaf wal lam wa hurufil qasami. Itu kan tanda-tanda isim itu yang ada pada matan jurumiyah. Jadi mampu mengetahui juga tanda-tanda isim. Kemudian selanjutnya mampu mendefinisikan huruf. Kemudian mengetahui juga pembagian huruf, itu kan sudah kita pelajari bersama. Kemudian adik-adikku sekalian, kalian juga harus mengetahui kapan isim itu tidak bertanwin. Itu kan sudah kita jelaskan, berikan contohnya. Dan yang terakhir, ini huruf ataf ini kalian harus tahu, ya, harus tahu ini. Mungkin ini saja dari Ustadz.
Ya, mohon maaf. Mungkin ini saja dari Ustadz, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila adik-adikku sekalian ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaannya. Nanti jawabannya Ustadz kirim ke ustazahnya untuk santriwati. Sedangkan santri putra tulis saja dulu di bukunya. Nanti kalau Ustadz sudah tiba, nanti Ustadz jelaskan ke kalian mengenai huruf-huruf ataf ini kalau belum dipaham. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.